400 ruko dan kios di Pasar Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, ludes terbakar. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran hebat melanda Pasar Induk Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa pagi. Api diketahui pertama kali muncul di kios penjual alat bangunan. Banyaknya bahan mudah terbakar di dalam bangunan membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lain yang berada di sebelahnya. Warga secara gotong royong berusaha memadamkan api dengan menggunakan apar dan air dari sumber terdekat. Api awalnya dari mana, Pak? Dari belakang. Terus gimana? Merambat ke depan. Setelah kebakaran datang. Ya, saya sulit. 16 mobil pemadam kebakaran dari BPBD Sidoarjo dan 8 mobil pemadam kebakaran dari Dinas Damkar Kota Surabaya terjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan usai 6 jam. Jadi di Pasar Krian, kemudian dari hasil pendataan sementara dari Kepala Dinas untuk yang terbakar kurang lebih 400 kios. Kemudian titik api dan penyebab kebakaran sampai saat ini masih kita lakukan. Nanti setelah padam kita akan polis lain, kemudian kita lakukan olah TKP termasuk pemeriksaan dari lapor dan baru kita bisa menentukan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditafsir mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara pihak kepolisian menerjunkan tim lapor guna memastikan penyebab kebakaran. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengubah syarat parpol untuk mengajukan calon kepala daerah. Dalam putusan MK, partai politik ataupun gabungan partai politik bisa mengusung calon kepala daerah meski tanpa kursi DPRD. MK mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora yang meminta partai politik tanpa kursi DPRD bisa mengusung calon kepala daerah. Putusan ini dibacakan dalam sidang di Gedung MK Jakarta Selasa siang. Jika sebelumnya ambang batas pencalonan kepala daerah sebesar 20% jumlah kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah pemilu legislatif, kini tidak berlaku lagi. Ada sejumlah ketentuan untuk mengusulkan calon kepala daerah sesuai dengan jumlah DPT di masing-masing wilayah, yakni minimal 6,5% suara, 7,5% suara, 8,5% suara, hingga 10% suara. Para pemohon dalam pokok permohonan 1 mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2 menyatakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130 tambahan Lembaran Negara Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa,
partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wali kota, A. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten atau kota tersebut. B. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 jiwa. Diulang, dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten atau kota tersebut. C. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten atau kota tersebut. D. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus Dengan putusan MK yang merevisi aturan ambang batas pencalonan kepala daerah membawa angin segar bagi PDI Perjuangan. PDIP bisa mengusung calon gubernur Jakarta sendiri di Pilkada Jakarta 2024. PDIP menyambut baik putusan MK yang mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora. Berbekal 14% perolehan suara sah pemilu legislatif 2024, PDIP bisa mengusung calon gubernur Jakarta sendiri. PDIP langsung menggelar rapat untuk membahas pilkada. PDIP juga mempertimbangkan nama Anies Baswedan untuk diusung di Pilkada Jakarta. Ya, justru kami tersenyum karena keputusan MK tersebut ini mencerminkan bahwa ada berbagai upaya-upaya untuk di daerah khusus ibu kota membuat calon tunggal itu nanti tidak dimungkinkan lagi, dan kami mengucapkan terima kasih suara rakyat didengarkan dan PDI Perjuangan akan semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa ya mengajukan calon sendiri di Jakarta. Jadi calon mengajukan Anies atau Anies sama Hendrar? Ya kan calon sendiri bisa mengajukan. Ya nanti kita lihat aspirasi rakyat. Ini kan suatu keputusan yang memberikan angin segar. Sehingga kami langsung berdialog untuk melihat bagaimana harapan-harapan rakyat tersebut. Penetapan. Tanggal 27 sampai tanggal 29. Ada yang daftarkan tanggal 27, ada yang didaftarkan tanggal 29. Mas kader dari PDIP. Peluang Mas Anies dengan Pak Hendrar gimana, Pak? Ya, namanya peluang kan setiap orang pemimpin yang mendapatkan apresiasi dari rakyat punya ruang untuk dicalonkan, dan itulah yang akan dicermati oleh PDI Perjuangan. Mas Anies lewat media sosialnya juga sudah mengutip Bung Karno, Mas. Untuk cagup Jakarta, Mas Hasan. Tunggu tanggal mainnya. Ya, ini selalu keadilan itu akan mendapatkan jalannya. Dan melalui Partai Gelora, Partai Buruh, kami mengucapkan terima kasih. Tapi setelah itu akan ada komunikasi lebih lanjut dan lebih intens dengan Pak Anies? Akan lebih lanjut dilakukan komunikasi. Bahkan kemarin Pak Baskara juga sudah melakukan komunikasi. Sendiri? Pak Anies Baswedan itu putra ya tokoh pahlawan. Ya, Pak Baswedan itu beliau juga dikenal perjuangannya di BPUPK. Masa boleh minta tanggapan nggak sih soal 10 senior Golkar ini teken surat buat mendorong Pak Jokowi jadi ketum Golkar? Saya tanggapannya, Pak. Ya, itu Tania yang mengusulkan. Oke, makasih. Siap. Mengenai pilkada di wilayah Banten, kemarin Golkar mengatakan kalau mereka bakal mengumumkan pencalonan Airin di wilayah Banten. Apakah PDI juga akan mencabut itu, Pak? Ya, itu kewenangan dari Partai Golkar, tapi aspirasi dari rakyat banyak yang membuat deklarasi untuk Airin dan Ade Sumardi. Itu aspirasi yang berkembang dari bawah. PDI Perjuangan berencana mengusung Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta mendatang.
mendampingi Anies, PD Perjuangan mempertimbangkan untuk mengusung kadernya Hendrar Prihadi. PDI Perjuangan berencana usung Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebutkan partainya mempertimbangkan kader PDIP yang juga sebagai mantan wali kota Semarang, Hendrar Prihadi, untuk mendampingi Anies Baswedan. Tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Apalagi Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi. Hal ini tentu membuka peluang PDI Perjuangan untuk menjagokan kadernya sendiri di Pilkada 2024. Kami lagi berupaya sedemikian rupa masih dengan partai-partai lain sebisa mungkin sebelum tanggal 27 kami cari peluang. Kalau peluangnya dapat, kami akan bawa Anies sebagai orang pertama dan Hendi sebagai orang kedua. Tapi udah ada komunikasi dengan Pak Anies belum, Pak? Sudah, saya yang komunikasi. PDI Perjuangan bisa mengusung Anies Hendrar dalam Pilkada Jakarta karena Mahkamah Konstitusi telah mengubah syarat pencalonan bagi partai politik. Hal ini diprediksi meramaikan kontestasi Pilkada Jakarta karena tidak hanya ada satu calon saja. Tim Liputan, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Prime pemirsa. Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menanggapi putusan MK terkait syarat pengajuan calon kepala daerah oleh parpol. Anies meminta warga Jakarta mengawalnya. Sebelum menanggapi putusan MK tersebut, Anies Baswedan sempat mengunggah sebuah konten di akun media sosialnya. Dalam unggahan tersebut ditulis kutipan dari Bung Hatta soal cerminan sebuah negeri. Sebelumnya Anies Baswedan sempat terancam gagal maju di Pilkada Jakarta karena seluruh parpol sudah menyatakan dukungannya kepada RK Suswono kecuali PDIP. Kini Anies berpeluang diusung oleh PDIP tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Usai putusan MK tersebut, Anies meminta warga Jakarta untuk mengawalnya. Tanggapan juga datang dari PKS pemirsa. PKS bersikukuh telah mencabut dukungannya terhadap Anies dan tetap mengusung RK Suswono. Kita sudah mencabut SK terdahulu terkait dengan pengusungan Pak Anies Rashid Baswedan dan Sohibul Iman, dan kemudian diganti dengan SK yang terbaru yaitu RK Suswono. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan Pak Anies? Terus terang kita sudah berjuang sejak awal kita mengeluarkan SK. Tahu tanggal 25 Juni kita juga sudah deklarasikan akan mengusung Pak Anies dan Sohibul Iman. Hanya dalam proses perjalanan waktu, karena kita kurang 4 kursi, kita nggak dapatkan partai lain untuk memberikan juga dukungan ke Pak Anies. Sehingga sampai tanggal 4 Agustus, deadline yang kita berikan kepada Pak Anies Rashid Baswedan, nggak kunjung dapat SK dari partai lain selain PKS. Nah, sejak itulah kemudian kita mencabut SK usungan terhadap Pak Anies dan Sohibul. Komisi Pemilihan Umum menanggapi putusan MK soal syarat pencalonan kepala daerah. KPU mengaku siap merevisi peraturan KPU terkait Pilkada 2024. Mengingat kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi adalah self-executing, segera berlaku tanpa berubah undang-undang. Dalam hal ini, teman-teman sekalian, KPU mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kami akan mengkaji lebih detail lagi salinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, lebih komprehensif lagi untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kami akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat
terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan segera kami akan bersurat resmi ke Komisi 2 atau DPR. Yang ketiga, kita menyosialisasikan kepada partai politik terkait adanya putusan ini. Yang keempat, tentu kami akan melakukan langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebelum tahapan pendaftaran calon kepala daerah dilaksanakan, termasuk melakukan perubahan PKPU 8 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada konsultasi dan seterusnya tadi itu dengan memperhatikan tahapan dan jadwal pemilihan tahun 2024 sebagaimana tertera dalam. Terkait putusan MK ini, banyak pihak meminta agar KPU segera menanggapi putusan MK terkait syarat pengajuan calon kepala daerah oleh parpol. Kemudian bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengawasi putusan ini? Sudah bergabung bersama kami pengajar pemilu Fakultas Hukum UI Titi Anggraini. Selamat malam Bu Titi. Ya, selamat malam Mas Bre. Ya Bu Titi, kita tahu bahwa Perludem dan juga banyak pihak ingin segera agar putusan MK ini diterapkan di tahun ini, dan juga KPU tadi kita dengar bersama-sama juga siap merevisi PKPU sebelum pendaftaran. Apakah sudah bisa dipastikan Bu Titi bahwa putusan ini akan berlaku tahun ini juga? Ya, kalau dari sisi putusan kan sudah sangat terang benderang ya, bahwa putusan ini tidak menyebut penundaan pemberlakuan. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu karakternya adalah final dan mengikat. Dia erga omnes, berlaku terhadap semua. Jadi tidak dikenal ada penundaan kecuali kalau putusan MK secara spesifik menyebut pemberlakuannya itu tidak pada waktu di mana putusan tersebut diterbitkan. Contohnya saja soal putusan ambang batas parlemen yang dimohonkan oleh Perludem, perkara nomor 116 tahun 2023, itu Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menyebut pemberlakuan putusan tersebut untuk pemilu 2009, 2029 dan pemilu-pemilu berikutnya. Atau putusan nomor 14 tahun 2013 tentang model keserentakan pemilu serentak 5 kotak, itu Mahkamah Konstitusi menyebutkan pemberlakuannya setelah pemilu 2014. Walaupun dia dibacakan di awal 2014, tetapi kemudian pelaksanaannya disebut oleh MK setelah pemilu 2014. Jadi dengan karakter putusan MK yang serta-merta berlaku, final dan mengikat, berlaku untuk semua, atau erga omnes, tadi juga Ketua KPU sudah menyebutkan self-executing ya, maka putusan nomor 60 tahun 2024 ataupun putusan 70 terkait syarat usia nomor tahun 2024 ini tidak ada perdebatan Mas Brea, berlaku langsung di Pilkada serentak 2024. Kalau ada upaya-upaya untuk menyimpangi itu, maka bisa dipastikan itu adalah langkah-langkah inkonstitusional dan jelas-jelas ingin mengangkangi putusan MK. Oke, berarti memang kalau kita bisa simpulkan Bu Titi, tidak ada sebenarnya yang bisa membatalkan putusan MK. Misalnya ada upaya untuk Presiden mengeluarkan Perpu atau mungkin upaya lain seperti itu? Putusan MK hanya bisa dicabut dengan putusan MK. Jadi kalau kemudian Presiden mengeluarkan putusan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, atau juga misalnya menerbitkan revisi terbatas bersama DPR, maka substansinya bisa dipastikan akan inkonstitusional. Jadi kalau sesuatu yang inkonstitusional pasti akan dipersoalkan lagi ke Mahkamah Konstitusi, dan itu praktik bernegara yang sangat buruk. Jadi kalau sampai terbit Perpu yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, itu praktik bernegara yang sangat buruk, dan bukan hanya menjadi sesuatu yang menimbulkan citra buruk di mata publik kita di Indonesia, tapi juga menjadi presiden yang sangat buruk di dunia internasional ya. Mestinya semua pihak menunjukkan kepatuhan, segala sesuatu yang terang benderang itu harus diikuti. Saya percaya Presiden Jokowi tidak akan menerbitkan Perpu yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ataupun menunda keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi, karena ini penghujung masa jabatan Presiden Jokowi yang pasti beliau akan meninggalkan legacy dan sesuatu yang baik bagi demokrasi Indonesia. Terlalu vulgar, terlalu berani, terlalu berisiko kalau sampai keluar Perpu yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, Mas Bre. Oke, baik. Tapi kalau kita nilai dari jangka waktu nih Bu Titi, kan sekarang tanggal 20, nanti pendaftaran calon di tanggal 27, apakah mungkin KPU bisa merevisi PKPU dalam waktu 7 hari?
Tidak ada yang tidak mungkin karena segala sesuatunya sudah terang. Kita ambil saja ilustrasi pencalonan Mas Gibran yang juga mendapatkan tiket pencalonan dari Mahkamah Konstitusi, putusan 90 tahun 2023, putusan dibacakan tanggal 16 Oktober 2023, lalu kemudian pencalonan dibuka tanggal 19 Oktober 2023 dan ternyata tidak ada masalah. Mahkamah Konstitusi menyatakan pencalonan yang bersangkutan sah dan konstitusional. Apa yang dilakukan oleh KPU memang harus dilakukan karena putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat serta merta berlaku erga omnes, maka KPU dan semua pihak harus melaksanakan. Oleh karena itu dengan durasi putusan nomor 60 tahun 2024 ini yang lebih leluasa waktunya, pencalonan baru dilakukan 27 sampai 29 Agustus. Hari ini tanggal 20 Agustus, semua pihak sudah tahu, semua pihak sudah paham begitu ya. DPR-nya juga tidak reses. Kalaupun harus ada konsultasi untuk menegaskan dan kemudian mendengarkan pendapat DPR dan pemerintah, itu tidak akan rumit karena segala sesuatunya sudah terang benderang, kristal clear. Kalau merujuk kepada putusan MK baik soal usia ataupun persentase persyaratan perolehan suara untuk pengusulan calon, Mas. Baik, Bu Titi, terakhir Bu Titi, ini kan ada angka-angka yang kemudian sudah ditentukan jauh dari yang sebelumnya, dari 20 dan 25% menjadi sekarang paling tinggi hanya 10%. Ini angka ini menurut Anda cukup adilkah atau cukup proporsional seperti itu, Bu? Ini terobosan yang sangat progresif bagi MK, sangat adil, lebih inklusif, dan lebih memberikan keragaman pilihan politik. Kalau saya pribadi, kalau boleh pilih ya, saya berharap justru malah setiap partai politik yang punya kursi di DPRD itu bisa mengusung calon, berapapun kursinya begitu. Kalau yang tidak punya kursi, baru kemudian ditentukan terkait dengan ambang batas yang ditentukan pembentuk undang-undang. Tapi ternyata Mahkamah Konstitusi kan memberlakukannya perolehan suara. Dan perolehan suara ini jauh lebih progresif dan inklusif dibandingkan persyaratan yang 25%. Karena kalau 25% perolehan suara itu misalnya diilustrasikan di DKI Jakarta 7,5%, itu bisa menghantarkan 3 pasangan calon ya. Kalau setiap partai yang memenuhi syarat 7,5% tadi mengusung sendiri pasangan calonnya. Jadi saya kira kita apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah memberikan angin segar dan oase yang akan menyehatkan dan menyuburkan praktek demokrasi kita khususnya melalui Pilkada serentak 2024. Harapannya partai politiklah yang akan menyambut putusan ini dengan menggunakan peluang yang sudah diberikan oleh MK untuk mengusung kader terbaiknya atau figur yang betul-betul dikehendaki oleh konstituen partainya supaya partai betul-betul mencerminkan apa yang menjadi kehendak, aspirasi dan kepentingan rakyat, bukan sebaliknya sekedar merepresentasikan elit, Mas Bre. Sekali lagi harapan kita ya Bu ya, bisa membawa angin segar putusan MK ini terhadap demokrasi di Indonesia, khususnya di daerah, karena kita paling dekat pilkada. Kita kawal Bu Titi ya terkait dengan putusan ini. Terima kasih Bu Titi Anggraini telah bergabung bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, sementara itu pengamat politik Muhammad Kodari menyebutkan bahwa putusan MK kebablasan. Bahkan Kodari meminta MK harus segera direformasi, harus ada revisi Undang-Undang MK. Bisa dicalonkan baik sebagai gubernur maupun wakil gubernur. Karena Desember baru usia 30 tahun, Desember 2024 nanti. Tapi sebenarnya supaya pemirsa juga nggak bingung. Karena MA sebelumnya kan memberikan putusan atau fatwa, saya lupa nanti koreksi. Putusan. Kalau usia 30 tahun bagi calon kepala daerah itu adalah saat pelantikan. Nah ini gimana? Ada dualisme? Iya, itu biar saya jawab secara ilmiah ya, biar tidak pakai selera pribadi. Itu pernah terjadi pada tahun 2009. Jadi pada waktu itu ada soal yang terkait dengan penghitungan tahap 3 kursi DPR. Zainal Ma'arif dan kawan-kawan melakukan judicial review terhadap PKPU, yaitu terhadap kursi sisa, ya, bahwa yang berhak mendapatkan kursi sisa itu adalah partai politik yang sudah mempunyai kursi sebelumnya. Jadi itu menyebabkan yang besar tambah besar. Itu keliru, salah dari sisi penghitungan, dari sisi teori berpemilu. Tapi orang bingung pada waktu itu karena MA sudah memutuskan batal PKPU yang dibuat dan kemudian pakai versi yang diajukan Zainal Ma'arif dan kawan-kawan. Akhirnya terjadi kegaduhan
Dan kemudian jalan keluarnya seperti yang saya lakukan dan yang teman-teman lain lakukan, yaitu melakukan judicial review terhadap Mahkamah Konstitusi, terhadap judicial review terhadap ketentuan tersebut. Pertama, soal partai tanpa kursi bisa mencalonkan. Kalau buat saya sih sebetulnya kebablasan ya, keblinger itu. Karena sebetulnya aturan mengenai partai boleh mencalonkan itu sudah diakomodasi oleh undang-undang yang ada. Undang-undang itu kan maksudnya MK. Enggak, di undang-undang tentang pilkada itu ada aturan bahwa mencalonkan itu bisa dengan dua cara. Pertama dengan kursi, yang kedua dengan suara. Kalau dengan kursi syaratnya 20%. Kalau suara 25%. Jadi ngapain lagi tuh MK bikin angka-angka baru itu? Menurut saya itu keblinger ya. Sebentar, saya dulu. Sebelum salah jauhnya begini. Enggak apa-apa, nanti ditanggapin. 25% suara itu tetapi hanya khusus yang punya kursi gitu lah. Iya, silakan nanti ditanggapin ya. Itu pertama. Yang kedua, MK ini juga aneh ya. Orang datang ke dia itu untuk minta fatwa. Masa dia kemudian, lah ini nggak usah difatwakan lagi, ini udah ceto welo-welo. Ini MK paling lucu menurut saya dalam sejarah Republik. Ya Anda itu ada karena orang tuh mau bertanya gitu. Orang itu ya punya pikiran tentang pasal itu bisa macam-macam. Makanya harus ditanyakan kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda kemudian mengatakan ini sudah jelas ceto welo-welo, ngapain Anda ada di situ? Bubar aja Mahkamah Konstitusi. Ya. Ini juga kacau lagi. Kenapa? Ini pertimbangan atau amar? Ya kalau Anda nggak mau nggak ngasih fatwa atau nggak mau ngasih keputusan, nggak mau kasih amar, nggak usah berpanjang-panjang dengan pertimbangan-pertimbangan yang kemudian malah bikin bingung. 2, 3. Ini sebetulnya menegaskan, kejadian ini menegaskan kepada saya bahwa MK ini memang harus direformasi. Harus ada revisi undang-undang MK, karena MK ini sudah kebablasan. Dia menguji undang-undang, dia juga nulis undang-undang, kebablasan. Sudah banyak kasus di mana MK itu sok tahu, sok tahu dia. Undang-undang itu bos, dibuat melalui proses yang panjang. Ada kajian, ada simulasi, apalagi kalau bicara undang-undang tentang pemilu. Makanya ketika Mahkamah Konstitusi itu menetapkan pemilu serentak itu, kaget-kaget sendiri dia. Loh, ternyata kalau pemilunya serentak, ini ternyata petugas yang tadinya dari pagi sampai siang atau sampai sore, kerjanya sampai besok pagi. Lalu kemudian ada yang tua-tua, lalu kemudian berpulang ke rahmatullah. Habis itu timbul hoaks lagi, bahwa yang berpulang ke rahmatullah itu karena manipulasi politik gitu loh. Jadi MK ini menurut saya nggak pernah hati-hati dengan keputusan-keputusannya. Ya. Ini MK harus direformasi. Tugas MK itu kembalikan saja menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kalau dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, tolak. Tapi bagaimana rumusan barunya, teman-teman mahasiswa ya? Pemirsa, putusan MK berpotensi mengubah peta pilkada tahun ini. Selain mengubah syarat pengajuan calon oleh partai politik, putusan MK juga akan menegaskan aturan batas usia minimal calon kepala daerah. Dan berikut kami rangkum informasinya untuk Anda pemirsa. Yang pertama, putusan MK terkait dengan syarat bagi partai politik maupun gabungan partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah. Ini di pasal 40 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Sebelumnya ada syarat jumlah kursi di DPRD yang menjadi syarat mutlak bagi partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah. Itu pun partai harus minimum memiliki 20% jumlah kursi atau 25% akumulasi perolehan suara sah dalam DPRD. Namun setelah putusan MK, partai politik bisa mengajukan calon tanpa harus memiliki kursi di DPRD. Syaratnya hanya berdasarkan suara sah minimal yang jauh di bawah 25%. Berapa angkanya? Nah, khusus untuk calon gubernur dan juga wakil gubernur untuk provinsi yang memiliki jumlah DPT dari 0 sampai dengan 2 juta jiwa. Ini angkanya minimal harus memiliki 10% suara sah. Ini contohnya, ini ada Kepulauan Riau, kemudian Bengkulu, Kalteng, Sulut, Maluku, dan juga Papua. Dan berikutnya kalau untuk provinsi dengan jumlah DPT mencapai 2 sampai dengan 6 juta jiwa, syarat minimal suara sahnya adalah 8,5%. Contohnya ada di Aceh, kemudian di Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan juga Nusa Tenggara Barat.
Dan berikutnya pemirsa, untuk provinsi dengan DPT dengan jumlah 6 sampai dengan 12 juta jiwa, angkanya 7,5%. Nah, ini yang masuk dalam kategori ini adalah tentunya Jakarta, pemirsa. Ada Sumatera Utara, Banten, dan juga Sulawesi Selatan. Dan untuk provinsi dengan jumlah lebih dari 12 juta jiwa, ini syarat minimalnya adalah lebih rendah, 6,5%. Contohnya ada Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Nah, selain terkait dengan syarat parpol mengajukan calon, putusan MK yang baru ini juga mengatur terkait dengan batas usia calon kepala daerah. Batasnya masih sama di 25 tahun untuk bupati ataupun wali kota dan juga untuk cagup dan juga cawagup ini 30 tahun. Namun sekali lagi ditegaskan untuk batas minimal usia ini berlaku sejak penetapan pasangan calon, bukan saat pelantikan. Kemudian dampaknya apa pemirsa? Yang pertama terkait dengan pasal 40 Undang-Undang Pilkada, ini putusan MK membuka peluang Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Di tengah pupusnya harapan Anies karena tidak jadi didukung oleh Nasdem, PKS, dan juga PKB, ini menjadi angin segar bagi Anies untuk bisa diusung oleh partai lain. Dan untuk hal ini tentu saja PDIP. Karena dampak dari putusan ini, PDIP bisa mengusung calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi. Merujuk pada hasil Pileg DPRD Jakarta 2024, PDIP punya 14,01% suara, jauh di atas batas minimal 7,5%. Sementara itu, putusan MK yang lainnya pemirsa terkait dengan batas usia calon kepala daerah, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep jadinya tidak bisa maju dalam Pilkada Jakarta karena pada saat penetapan pasangan calon, usia Kaesang belum 30 tahun. Pemirsa, Partai Golkar akan memilih ketua umum baru pada Rabu besok. Pemilihan akan menjadi karpet merah bagi Bahlil Lahadalia, mengingat ia hanya menjadi calon tunggal. Pemilihan akan berlangsung pada Rabu sore hingga malam. Proses akan dimulai dengan penetapan paslon, selanjutnya dengan penyampaian visi dan misi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kita telah bergabung bersama dengan rekan Irfan Hardiansyah di Jakarta Convention Center. Irfan, bagaimana berlangsungnya Munas pada hari ini dan juga bagaimana agenda besok, bagaimana detail terkait dengan pemilihan Ketua Umum Golkar? Ya baik, terima kasih Bre dan juga pemirsa. Baru saja Rapimnas dan juga Munas telah selesai dilakukan dan Munas pada malam ini diskor di rapat paripurna ke-5 dan akan dilanjutkan mulai besok yang akan dimulai pada pukul 10 pagi. Dan memang Partai Golkar hari ini menyelenggarakan Rapimnas dan juga Munas ke-11 tahun 2024. Salah satu agenda utama Munas ke-11 tahun ini adalah pemilihan ketua umum baru Partai Golkar untuk memimpin selama 5 tahun ke depan. Usai kemarin Erlangga Hartarto ini mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua umum Golkar. Dan PLT Ketum Partai Golkar ini Agus Gumiwang menyampaikan bahwa Bahlil Lahadalia ini akan menggantikan Erlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar untuk 5 tahun ke depan. Dan dapat kami informasikan juga bahwa Bahlil ini merupakan calon satu-satunya yang yang mendaftar dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar. Namun sebelumnya ini ada nama Ridwan Hisam yang mendaftarkan diri juga sebagai calon ketua umum Golkar. Namun Ridwan ini dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam pencalonan sebagai ketua umum. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk Munas tahun ini sudah di penetapan bahwa Bahlil akan menjadi ketua umum Golkar dan ditetapkannya ini akan dilakukan pada esok hari. Juga akan penyampaian visi dan misi juga yang akan disampaikan oleh Bahlil Lahadalia. Sementara demikian, Bre. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah langsung dari Jakarta Convention Center. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Bahlil Lahadalia menjadi calon tunggal Caketum Golkar yang akan diputuskan pada Musyawarah Nasional Partai Golkar. Bahlil merupakan satu-satunya nama yang lolos atau memenuhi syarat setelah Ridwan Hisyam dinyatakan tidak lolos verifikasi.
Panitia pengarah Rapimnas dan Munas Golkar menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai calon tunggal baca ketum Golkar. Keputusan ini diumumkan usai dilakukan verifikasi pada 2 pendaftar, yakni Ridwan Hisyam dan Bahlil Lahadalia. Berdasarkan proses verifikasi yang dilakukan, Ridwan Hisyam dianggap tidak memenuhi syarat sebagai baca ketum Golkar, yakni berkaitan dengan syarat terkait surat dukungan dari kader Golkar. Itu Bapak Ibu sekalian hasil verifikasi daripada komite pemilihan. Jadi malam ini steering komite melalui komite pemilihan telah menemukan 1 orang calon ketua umum Partai Golkar saja untuk periode 2024-2029 atas nama Saudara Bahlil Lahadalia.